الصلاة على النبي والسلام على الرسول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah masih memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat saged kempal teng masjid niki, nikmat masih bisa diberi kesempatan termasuk niat untuk mencari ilmu dan kita pun diberi kesempatan untuk bisa, kalau di masjid kan masih bisa kita niati untuk iktikaf yang pahala tidak bisa kita dapatkan di tempat selain masjid. Kemarin ini kita sudah memulai kitab Tanqihul Qaul Al-Hadits bi Syarhi Lubabil Hadis, membahas tentang Lubabul Hadis, hadis-hadis fadilah-fadilah. Kemarin sudah kita mulai tentang fadilatul ilmi wal ulama. Hadis yang pertama, kita lanjutkan tentang hadis yang kedua. Ini dawai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Dawai Nabi, faqihun wahidun, satu orang yang ahli fikih, maksudnya orang yang mengerti agama. Mengerti agama ini dalam artian dia ini mengerti agama dan juga melakukan ilmunya sesuai dengan pengetahuan tentang agama. Ini dilakukan yang mutawarriun, yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi hal yang haram. Satu orang yang ahli fikih tadi asyaddu 'ala syaitan, ini lebih berat 'ala syaitan, atas syaitan, almin alfi abidin mujtahidin, daripada mengganggu 1000 orang ahli ibadah yang mujtahidin, yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Tapi orang abid tadi jahilin, dia tidak punya ilmu, wari'in, meskipun dia niki menjauhi hal yang haram, sangat menjauhi hal yang haram, tidak pernah makan sesuatu yang haram. Niku masih lebih baik satu orang fakih, meskipun fakih tadi orang yang ahli fikih ataupun ahli agama tadi adalah mutawarri. Dia masih berusaha untuk berusaha dengan keras, ini halal, ini haram misalkan. Meskipun dia masih makan banyak, kasarannya niku coro setan ganggu, ini lebih berat daripada orang ahli ibadah tapi dia ini tidak punya ilmu. Karena orang yang punya ilmu ini selalu waspada. Orang yang punya ilmu ini waspada terhadap kondisi di sekitarnya. Apakah hal tersebut ini termasuk gangguan setan ataupun bukan? Sedangkan orang yang ahli ibadah niku fokusnya hanya untuk ibadah. Terkadang karena tidak punya ilmu selain ilmu ibadah. Kalau ibadahnya punya ilmu, dia punya ilmu sholat, ilmu zakat dia punya, tapi untuk ibadah yang lain ataupun ilmu yang lain belum tentu memiliki. Niku dari sisi yang satu orang fakih ini lebih hebat dan lebih sulit ditaklukkan oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah semacam ini. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu daripada yang lain. Kira Imam Syafi'i mawon, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi fa innahu yuhtaju ila kullin minhuma. Barang siapa menghendaki dunia dia harus punya ilmunya, kepingin akhirat dia harus punya ilmunya, karena masing-masing kelompok tersebut ini sangat membutuhkan pada ilmu. Seperti kita misalkan bangun suatu bangunan, ketika tidak punya ilmu, mungkin bangunan tersebut akan
roboh dalam sehari 2 hari ataupun setahun 2 tahun. Tapi kalau punya ilmu tentang pengetahuan, meskipun bukan sekolah loh, dia punya ilmu karena punya pengalaman, gak ada konco, terus mengetahui bagaimana cara membuat fondasi yang baik, terus membangun campuran semen kali pasir berapa, banding berapa, dan airnya itu baik, pengetahuan baik, bangunan tersebut mungkin bisa bertahan sampai 100 tahun pun mungkin masih bisa bertahan. Niku karena ada ilmu. Orang yang mencari akhirat pun dia harus punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya, mungkin mau ketika kita ibadah, ketika kita niki melakukan sesuatu, kita tanpa sadar kita melakukan hal yang bukan ikhlas misalkan, ataupun riya, ataupun kita sombong misalkan, ataupun kita ketika kita niki ngomongi orang, kita tidak sadar kadang-kadang ketika ngomongi orang lain, mungkin karena kurangnya ilmu kita, omongan kita ini malah menjadi sesuatu yang berbahaya bagi diri kita. Misalkan kita ini tanpa sadar kita menuduh orang lain berbuat zina, padahal belum terbukti, tidak ada pengakuan sama sekali, wongnya kelihatan orang yang baik, kita tuduh semacam itu. Ini kan karena tidak, ataupun bahkan kadang-kadang di zaman sekarang ini karena zaman hampir akhir, fitnah ini terjadi hampir kata banyak fitnah ini terjadi. Terkadang seseorang tanpa sadar dia mengeluarkan kata-kata yang dia niki tidak mengerti bahwa kata-kata tersebut niki bisa mengeluarkan dia dari keislamannya, karena dia tidak mencari ilmunya. Karena kadang-kadang tanpa sadar pun kita niki, bahkan bagi kita yang mungkin suka bergurau misalkan gitu, kadang-kadang ketika tanpa sadar karena tidak punya ilmu dan tidak mau mengamalkan ilmunya, kadang-kadang kita gurauan kita niki masuk pada ranah agama gitu. Sing biasa ini bergurau dengan teman, dengan sebatas gurauan bahasa sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Tapi ketika gurauan ini sudah habis, bukan gak ada ide malih untuk lelucon, malah kadang-kadang agama ataupun hadis Quran kita ambil, kita buat untuk lelucon misalnya. Ini bukan sesuatu yang merendahkan. Kalau leluconnya tadi ini sampai dalam tahap merendahkan, itu malah bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya. Ini bukan karena tidak punya ilmu. Dan setan ini kerjanya siang malam 24 jam, buatan menunggu kita tidur pun setan masih mengganggu kita. Kita tidur, kita ini kerja nopo ae, bahkan ketika kita pun ibadah niku setan masih mencari jalan untuk kita. Setan punya 1000 cara, 1000 jalan untuk mengganggu kita ini. Bahkan kadang sesuatu yang tampaknya niku sesuatu yang baik, tapi tanpa sadar niku adalah tipu daya setan. Niku tentang fadilah ilmu, fadilah kita niki mengamalkan ilmu juga. Seperti syairan yang biasa bahkan ilmu niki, ilmu niku kan termasuk, kalau dalam syairan biasa dereng sholat kan tombo ati iku 5, ada 5. Salah satu kan maca Quran angen-angen sak mana nih, membaca Quran mengangan-angan maknanya. Kemudian wonten malih wong kang soleh kumpulono misalkan nih. Ini kan termasuk salah satu cara bagi kita untuk kita ini mendapatkan ilmu, entah dari Al-Quran dengan kita mengangan-angan maknanya sesuai dengan petunjuk Rasulullah gitu, tafsir yang benar gitu. Dan juga ketika kita ini kumpul dengan orang yang baik gitu, niku kemungkinan pasti kita ini diajak untuk berbuat kebaikan. Contoh misalkan di masjid ini, kita kumpul di masjid, kemungkinan kita diajak wiritan, kate ngomong-ngomong sesuatu yang jorok misalkan, kita masih menjaga jarak, kita menjaga omongan, karena kita kumpulnya di tempat yang baik. Coba kalau kita ini kumpul di warung kopi, ketemu konco
ngumpulin misalkan teman bermain, mungkin mawon kata-kata yang kita keluarkan ini sangat miso-miso boten karuan mungkin loh. Tapi ketika kita kumpul dengan orang yang baik, kata-kata kita pun kemungkinan akan kita jaga. Nah, ini kan salah satu cara kita mencari ilmu. Kita kumpul dengan orang soleh, kemungkinan mereka akan memberikan faedah, memberikan hikmah kepada kita. Ketika kita minum misalkan, kita ini diingatkan karena kumpul dengan orang soleh tadi ini ketika akan minum dia baca Bismillahirrahmanirrahim yang keras, kita pun yang pada saat niku lupa, kita akan teringat baca Bismillah misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena ilmu ini begitu luas, dalam tafsir Nabi Sulaiman, Imam Ibn Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas juga menyatakan Nabi Sulaiman ini kali Allah diberi pilihan antara ilmu, harta ataupun kerajaan. Sing dipilih sing pundi? Nabi Sulaiman ini mendapat kemuliaan semacam niku menjadi nabi, menjadi raja niku karena Nabi Sulaiman disuruh memilih tadi niki memilih ilmunya. Nabi Sulaiman mendahulukan ilmu daripada yang lain, sehingga oleh Allah setan pun ditundukkan di tangan beliau. Bahkan angin menjadi kendaraan beliau, hewan-hewan pun terus pasukan Nabi Sulaiman juga diberi bahasa, saged krungu bahasa burung, bahasa semut, bahasa hewan dan lain sebagainya. Dan kerajaan beliau kerajaan yang luas. Kemudian cara kekayaan beliau dapatkan, karena yang beliau minta ini bukan harta, bukan kerajaan, tapi ilmunya yang dia dipilih oleh Nabiullah Sulaiman. Kemudian yang utama pun bukan hanya orang ilmunya. Ini kan mau membahas tentang faqihun. Kemudian hadis selanjutnya niki wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badr 'ala sa'iril kawakib. Kelebihan orang yang alim, orang yang mengetahui ilmu atas orang yang ahli ibadah niku seperti ka fadlil qamar, seperti keutamaan rembulan bulan lailatul badri di malam purnama melebihi 'ala sa'iril kawakib atas bintang-bintang yang lain. Bintang-bintang yang lain ini meskipun ada cahaya tapi cahayanya kan hanya kecil-kecil sedanten Tapi ketika ada rembulan cahayanya terangnya pun tidak sampai membutakan mata, tidak sampai menyilaukan mata. Kita lihat eco, kita lihat enak niku keutamaan orang alim punya ilmu. Niku seperti rembulan semacam niku. Ini bukan hanya orang alimnya saja, bahkan kita yang masih dalam tahap mencari ilmu pun juga mendapat keutamaan. Sing boten sae niku orang yang tidak mau belajar ilmu. Kalau kita meskipun kita kadang tasik mokong kadang-kadang bahkan mungkin ketika sholat kadang-kadang kita ini melakukan kesalahan. Selama kita ini masih mencari ilmu untuk ibadah tersebut, kita masih termasuk orang yang baik. Kalau Imam Abi Darda, al-alim wal muta'alim syarikan fil khair wa sirrun nas amajun la khaira fihim. Orang yang alim dan orang yang masih belajar, orang yang mencari ilmu niku seperti dua orang yang saling bekerja sama dalam kebaikan. Karena kalau orang alim ini sendirian pun ilmunya boten manfaat, sedangkan orang yang belajar tanpa orang alim pun dia tidak akan mengetahui batasan-batasan syariat, hukum-hukum yang niki boleh, niki tidak boleh. Dan mereka berdua niki sama-sama orang yang baik, sama-sama berbuat kebaikan. Yang tidak baik orang yang tidak mau mencari ilmu dan juga tidak mau kalau punya ilmu tidak mau dia mengajarkan ilmunya, misalkan kewajiban kita ketika kita ingin melakukan sesuatu, maksudnya
maksudnya ibadah tertentu misalkan niku kita wajib mencari ilmu seperti Fatihah, seperti sholat misalkan. Kita niki sholat, dalam sholat kita niki dituntut untuk membaca Fatihah dengan baik nih. Baik dalam segi makhraj, tasdidnya, panjang pendeknya niku harus baik, harus, dan kita niki dituntut. Jadi seandainya kita niki dalam membaca Fatihah masih kurang, niku kewajiban kita untuk mencari ilmu tersebut. Entah belajar kepada seseorang misalkan, kepada tetangganya sendiri, kepada keluarganya sendiri, bahkan seandainya izin hati medal belajar wis berumur kok sik belajar ngeten malu misalkan nggih kita matus guru sing rada ado dadi gak ketok tangga misalkan, ataupun bahkan kita belajar kepada misalkan istri sendiri, bukan dalam artian kita merendahkan diri, karena ilmu niku mulia di tempat siapapun gitu menjadi mulia. Masa kita seandainya kadang-kadang sebagian kita niki Fatihahnya gitu kurang fasih, tapi anaknya fasih, masa bapaknya bukan fasih, anaknya disuruh belajar untuk fasih. Jadi kewajiban ketika kita niki melakukan sesuatu harus memiliki ilmu. Karena niku tadi fadlul alim ala abid ka fadlul qamar lailatul badr gitu, ala sairil kawakib gitu. Dan tadi juga ilmu niku adalah tongwati wa dawaul qalbi. Tanpa ilmu hati kita akan mati. Tanpa ilmu kadang-kadang kita niki kalau tidak punya ilmu niki kita akan sombong, riya gitu. Senengane nggih ngerasani orang misalkan tanpa hak kita menuduh orang lain gitu, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati yang tanpa kita cari cara untuk mengobatinya. Kan hati kita kan perlu makanan, sebagaimana badan kita ini perlu makan minum gitu. Ketika misalkan kita sakit, badan kita ini perlu makan minum obat mungkin untuk sembuh. Begitu juga hati kita kan, ketika hati kita ini penuh penyakit ya harus ada obatnya. Obatnya ilmu. Seandainya di dalam hati kita ini ada penyakit riya misalkan, penyakit iri, dengki terhadap orang lain. Kalau ada tetangga punya sesuatu yang tidak kita miliki, kita langsung timbul iri di dalam hati ini. Kita harus mencari ilmu tersebut, ilmu untuk meredam hati kita agar tidak timbul rasa iri. Nah, satu yang wow kan tombati wonten di maca Quran angan-angan mana nih dalam Al-Quran sudah ada banyak keterangan bagaimana caranya kita niki mengobati hati kita. Soal tadi kita angan-angan maknanya apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Itu tentang keutamaan mencari ilmu. Isnada dengan hal niki disebutkan oleh Imam Abu Muslim Al-Khawlani, termasuk minat tabi'in, orang yang setelah sahabat. Niku beliau juga matalul ulama fil ardi matalul nujum fis sama, idza badat linnas ihtadaw biha wa idza khafiyat alaihim tahayyal. Perumpamaan ulama yang ada di bumi ini adalah seperti bintang-bintang, yang mana bintang-bintang niku seandainya tampak maka oleh manusia dibuat sebagai petunjuk. Yang zaman singen kan betul gak ada kompas. Orang zaman dahulu tidak memiliki petunjuk arah selatan, utara, timur, barat gitu. Petunjuk yang mereka gunakan adalah petunjuk yang dari Allah langsung dari langit gitu. Bintang-bintang. Ketika ada bintang ini tertentu gitu, berarti di sana arah selatan, di sana arah utara. Seandainya bintang itu tampak gitu, ketika ada orang musafir dia tidak akan tersesat. Tapi ketika bintang ini tertutup mendung 3 hari, dia mereka akan bingung kan, mencari arah yang sakit tidak bisa. Ya seperti hal tersebut kedudukan orang yang memiliki ilmu. Ini tentang ulama dengan ilmu mereka yang
tinggi. Kalau kita nih sebatas orang yang mengetahui beberapa ilmu saja nih, belum mencapai tingkatan al-alim beneran. Kita mungkin memiliki ilmu sholat nih, bagaimana tata cara sholat yang fardu apa, yang wajib nih kuno, sing rukun apa, yang tidak boleh, tidak harus dilakukan, yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat. Ataupun kita ini punya ilmu dalam sholat, ada hal-hal yang dikatakan sunnah, seandainya kita ini lupa melaksanakan atau bahkan sengaja kita tinggalkan, hal tersebut tidak sampai membatalkan sholat kita. Misalkan ini bukan juga ilmu tadi yang harus kita cari, dan ilmu semacam itu kan sebatas ilmu kita. Itu tentang ilmu yang terus wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala li yata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhutwa. Barang siapa intaqala, dia memindahkan ilmu, dia berpindah diri, tujuannya adalah li yata'allama ilman, untuk belajar suatu ilmu, ghufira lahu qabla an yakhutwa, dia akan diampuni oleh Allah sebelum dia melangkah. Bahkan langkah kita mencari ilmu pun tercatat pahala. Langkah kita melakukan kebaikan apapun itu ada tercatat pahala. Tapi yang ada nasnya Nabi, salah satunya adalah langkah kita mencari ilmu. Itu setiap langkah pahalanya ageng, pahalanya besar. Dan ilmu ini adalah yang membuat seseorang menjadi mulia. Ilmu ini yang abadi. Kita tahu sendiri, kalaupun amal perbuatan kita, ibadah kita ini akan terhenti ketika kita mati. Kita ini sholat kita ini akan berhenti ketika kita sudah meninggal, kita cukup. Tapi seandainya kita punya ilmu kita ini kita turunkan ke anak kita, ilmu kita inilah yang akan terus menerus, akan hidup terus, bukan amal kita. Kalau amal kita sendiri, kita hanya mementingkan diri sendiri, misalkan kita beramal mawon tanpa memperhatikan keluarga kita, misalkan keluarga kita biarkan, entah mereka ini menjadi anak nakal, misalkan entah istrinya ini senengane keluyuran di jarno, misalkan maksudnya keluyuran bukan karuan, senengan diskotik, misalkan kita biarkan, kita ini hanya sibuk dengan ibadah diri kita sendiri. Hasilnya kan untuk kita sendiri. Ketika mati pun mandek, berhenti. Tapi kalau kita ini menanam ilmu kita kepada mereka, ketika kita mati pun ilmu kita akan terus menerus. Maka kan sebagian ulama kan anak-anak kita ini jangan dibiarkan hanya diajari oleh guru TPQ misalkan tentang Fatihah, misalkan, karena Fatihah ini digunakan setiap sholat. Kalau kita bisa mengajari anak kita baca Fatihah yang baik, yang fasih, yang benar, niku ketika kita mati sekalipun, ketika mereka sholat 5 waktu baca Fatihah, pahalanya pasti sampai kepada kita. Bayangkan kalau kita hanya kasih ke guru TPQ misalkan, sehingga asal pahala guru TPQ ini. Nah kita kan pahalanya agak ada. Kita yang membiayai ada, tapi kan kurang tol lagi. Ya meskipun kita suruh mereka misalkan belajar di TPQ, ketika di rumah kita tes misalkan, kita dengarkan Fatihah mereka, apakah Fatihahnya sudah benar atau kurang, atau ada sesuatu yang dipanjangkan yang seharusnya pendek ataupun panjang dibaca pendek. Kan juga tugas kita, dan ilmu tersebut yang akan hidup selamanya, bisa menemani meskipun kita sudah meninggal. Kalau di kuburan yang menemani kan hanya amal kita. Amal kita termasuk ilmu yang kita salurkan tadi, terutama tentang ilmu agama. Itu yang terutama. Karena ada istilah kan al-ulama warathatul anbiya. Ulama niki pewaris para nabi dari segi ilmunya, sedangkan yang lain tidak ada keistimewaan semacam itu.
Artinya orang yang ahli ibadah tidak dikatakan warathatul anbiya. Yang dikatakan warathatul anbiya itu al ulama, orang-orang yang mencari ilmu dan mereka ini beramal dengan ilmunya, kemudian menyampaikan ilmu kepada orang lain semampunya. Semoga ini menjadi ladang amal bagi kita, menjadi pahala bagi kita, menjadi semangat kita untuk selalu mencari ilmu dimanapun kita ini berada, dan menjadi barokah bagi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, semua orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka pun mendapat ilmu dari kita, misalkan. Semoga kita ini diberi panjang umur oleh Allah fi taatillah, selalu sehat, keluarga kita yang sakit kali Allah diberi kesembuhan, juga yang meninggal semoga diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga masjid kita ini tambah makmur, tambah baik, menjadi amal dan ladang bagi kita untuk mendapat pahala yang jariah bagi kita. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarikal ardu wa man 'alayha wa akhirul akhirin. Wa laqad asyartu li na'ti man awsafu dhuhiru badhijul asyana wa qad athna 'alayhi fama nusabil qawl minna aw yakunu fanana lakin hubban fi sarair qad ta'ala hadihi sabba li rabbina wa hamdana wa in tazajna bil mawaddati hauna wa aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana muhtari wa habibi wa safihi sayyidil wujudi bihil ilah wa rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa qalna ajib da'wana antalana ya rabbana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al ahwala wa fil dhanbana wa la tu'akhid rabbi in akhtana wasluk bina minahji tohal mustafa tabit ala qadamil habibi khutana arina bi fadlin minka tal'ata ahdin bi bahjati ainul tar'ana warbud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal man muhsinina wa man ajabani da'ana wa nawil huquqi taliban awsana wal hadirina wa sa'yan fi jam'ina nahnu baina yadayka anta tawana wa laqad rajawna ka sullana wajh wasma' bi fadlika ya sami' du'ana wansur bina sunnatallahi fi qa'il akhir waqfa' laman da'ana wa anzur ilaina wasqina ka'salana wa syu'ati ajilan mardana waqdi lana al-hajat wa asin khatmana indal mamati wa asbihan ubbana ya rabbi wajma